Sobat Nusantara, selamat datang di podcast Nusantara Punya Cerita. Bersama saya Hella. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua berbincang langsung dari wilayah utara perbatasan Indonesia, tempat di mana merah putih berdiri paling depan. Podcast kali ini akan mengajak teman-teman semua memahami nilai-nilai dasar bela negara yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, khususnya kita sebagai warga negara dan ASN yang berada di perbatasan. Hari ini sudah hadir dua narasumber kita yang berasal dari kampus perbatasan, yaitu Politeknik Negeri Nunukan. Selamat datang kepada Ibu Listia Hapsari dan Ibu Nurhaliza. Silahkan untuk perkenalkan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak Hela atas undangannya ke podcast ini. Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Listia Hapsari. Untuk saat ini saya bekerja di Politeknik Negeri Nunukan dengan jabatan sebagai pustakawan ahli pertama. Oke, halo, hai sahabat Nusantara. Perkenalkan nama saya Nurhaliza. Saya saat ini bekerja di Politeknik Negeri Nunukan dengan jabatan arsiparis ahli pertama. Selamat datang di podcast Nusantara Punya Cerita. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai nilai-nilai dasar bela negara nih, untuk sobat Nusantara di rumah supaya lebih tahu apa sih sebenarnya nilai-nilai dasar dalam bela negara itu gitu. Soalnya kan seperti kita tahu masih banyak orang yang menganggap bela negara itu masih identik dengan militer gitu kan ya Ibu. Menurut Ibu sendiri, Ibu Listi, apa sih makna bela negara itu? Bela negara itu sendiri sebetulnya tidak melulu harus kita artikan dengan wajib militer ya. Karena di Indonesia sendiri kan memang belum ada wajib militer untuk masyarakatnya. Namun kita bisa bela negara melalui sikap, perilaku, dan tindakan sebagai warga negara yang dilandasi kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, baik sekali. Jadi kita nih sebagai masyarakat sipil, khususnya ASN itu tetap punya peran ya, peran sebagai peran untuk membela negara gitu. Ya, sangat. Bahkan dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman. Jadi sebagai warga negara dan ASN kita juga punya peran untuk bela negara. Tidak identik dengan militer saja gitu. Seperti yang kita tahu, dalam bela negara itu terdapat nilai-nilai dasar bela negara. Nah, di mana salah satunya adalah cinta tanah air. Nah, sebenarnya nih, cinta tanah air itu bentuk konkretnya seperti apa ya? Cinta tanah air itu bukan hanya sekedar simbol ya, tapi cinta tanah air itu lebih kepada tindakan. Nah, terutama bagi ASN, melayani masyarakat itu harus dengan jujur menjaga fasilitas negara dan bangga menggunakan produk dalam negeri. Oke. Nah, seperti kita tahu nih ya, kita kan hidup di perbatasan. Nah, menurut Ibu sendiri gimana sih bentuk cinta tanah air yang lebih spesifik, tepatnya untuk kita yang tinggal di perbatasan ini? Oke. Untuk cinta tanah air di perbatasan itu sendiri sederhana, tapi bermakna, seperti tetap menjaga nama baik bangsa, berkontribusi pada kemajuan negara, bangga menggunakan produk lokal, serta tetap menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Oke, sebenarnya emang sederhana ya teman-teman, tapi itu sangat bermakna. Yang selanjutnya itu untuk kesadaran sendiri, kan kita
untuk bela negara itu perlu kesadaran dari masing-masing individu gitu kan. Nah, bentuk kesadaran kita sebagai warga negara, sebagai ASN untuk lebih sadar dalam berbangsa dan bernegara itu seperti apa? Bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara itu sendiri berkaitan dengan ketaatan pada hukum ya. Karena negara kita kan memang berlandaskan hukum begitu ya. Jadi kita harus menjalankan hak dan kewajiban warga negara serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi seperti itu. Oke. Jadi memang kita harus mementingkan kepentingan negara ya teman-teman di atas kepentingan pribadi. Nah, untuk contoh yang lebih detail lagi itu seperti apa? Contohnya itu seperti menjaga netralisasi ASN, tidak menyalahgunakan jabatan, tidak terlibat dalam aktivitas ilegal lintas batas. Kan kita di perbatasan nih, banyak aja barang-barang ilegal yang masuk. Jadi kita harus tetap menjaga tidak terlibat dalam lintas batas dan menjaga keamanan ini. Oke, ingat ya teman-teman, ASN harus tetap netral dan tidak menyalahgunakan jabatan. Oke. Nah, untuk nilai-nilai di bela negara itu kan ada nih, setia terhadap Pancasila, setia kepada Pancasila. Nah, kenapa Pancasila itu menjadi nilai utama dalam bela negara? Karena Pancasila itu sebagai ideologi. Kita garis bawahi lagi ya, ideologi dan pemersatu bangsa. Jadi kita harus setia pada Pancasila, berarti mengamalkan nilai-nilainya dalam sikap dan keputusan sehari-hari yang kita lakukan. Nah, itu tadi kan Pancasila sebagai ideologi negara kan ya Bu. Nah, untuk di wilayah perbatasan sendiri nih, bagaimana sih Pancasila bisa diterapkan sebagai nilai utama untuk bela negara? Untuk di perbatasan sendiri, masyarakatnya ini beragam ya. Jadi Pancasila mengajarkan kita bagaimana toleransi dan persatuan. Perbedaan tidak menjadi alasan perselisihan, justru menjadi kekuatan untuk menjaga harmoni. Oke, wah bagus sekali. Ingat simbol di Pancasila kan Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Kalau ngomong-ngomong soal rela berkorban nih ya, apakah rela berkorban itu selalu berarti pengorbanan yang besar gitu? Dalam artian kasus ini ya, karena di negara kita kan relatif masih aman ini ya, belum ada konflik antar negara seperti itu ya. Jadi menurut saya tidak. Jadi rela berkorban itu bisa saja berupa waktu, tenaga, atau sumbangan pikiran demi kepentingan publik ya. Lalu misalnya tetap bekerja secara optimal meskipun menghadapi keterbatasan dan demi memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Rela berkorban itu masih ada kaitannya lah tadi dengan kepentingan, kita harus mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan sendiri. Oke. Nah, nih lagi kalau ngomong-ngomong soal di perbatasan nih ya. Nah, kalau untuk pengorbanan masyarakat di perbatasan itu seperti apa Ibu? Banyak ya, seperti berkorban dalam akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, namun pengorbanan ini tetap mereka terima dengan kesadaran bahwa menjaga perbatasan berarti menjaga keutuhan NKRI. Bagus sekali karena walaupun kita di perbatasan itu tidak menutup kemungkinan kita untuk tetap mengakses pendidikan, mengakses kesehatan gitu ya. Nih kita ngomong-ngomong soal nilai bela negara, kita udah sampai yang terakhir nih ya Bu. Yang terakhir itu kan kemampuan awal bela negara. Sebenarnya apa sih maksud dari kemampuan awal bela negara ini? Kemampuan awal bela negara sendiri berkaitan dengan kesiapan secara fisik, mental, dan spiritual. Ini artinya kita harus menjaga kesehatan kita, lalu kecerdasan emosional kita, serta
harus berintegritas secara moral. Karena mungkin kita tinggal di perbatasan nih, gimana sih menurut Ibu Nurhaliza sendiri kemampuan awal bela negara yang harus ditumbuhkan di masyarakat perbatasan khususnya? Nah, khususnya ya untuk di perbatasan, kemampuan awal bela negara itu tidak hanya dilihat dari kedisiplinan, kewaspadaan, dan kesiapan masyarakat terhadap kondisi sekitar, termasuk kemampuan untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi luar dan dapat melemahkan rasa kebangsaan. Oke, karena kita tinggal di perbatasan ya, kita harus berhati-hati, bukan berhati-hati ya, kita harus pandai untuk memilih agar tidak terpengaruh nih oleh budaya-budaya dari negara tetangga nih misalnya. Jadi walaupun kita tinggal di perbatasan, kita harus tetap menjaga rasa cinta tanah air kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sendiri nih, cara paling sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk memulai bela negara. Kita bisa memulai bela negara ini ya, dasar-dasar bela negara itu kita harus tanamkan dari diri kita sendiri, dimulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal yang kecil, nggak perlu besar-besar muluk-muluk gitu ya, tapi dari hal-hal yang kecil seperti itu, dan pastinya harus dimulai dari sekarang, nggak perlu ditunda-tunda, ya kan? Lalu harus dilakukan yang terbaik sesuai dengan peran kita. Bela negara itulah yang sesungguhnya, seperti itu. Siap. Nah, untuk Ibu Nurhaliza, gimana nih pendapatnya? Kalau ini khususnya di perbatasan ya, tetap menggunakan produk lokal, tetap menggunakan uang rupiah, dan jangan lupa kita sebagai identitas warga Indonesia. Oke, wah bagus sekali. Oke, telah tadi teman-teman kita sudah berbincang mengenai nilai-nilai dasar bela negara. Jadi bisa saya tekankan kembali, kita sebagai masyarakat di perbatasan khususnya dan sebagai ASN yang berada di wilayah perbatasan, tetap cintai produk dalam negeri, produk Indonesia, dan tetap menggunakan rupiah. Nah, walaupun mungkin ya banyak bisa aja banyak budaya masuk dari luar, itu kita tetap harus mencintai produk sendiri dan tetap mencintai budaya Indonesia. Oke. Nah, oke teman-teman semuanya, itulah tadi diskusi inspiratif kita mengenai nilai-nilai dasar bela negara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Listi dan Ibu Liza yang telah berkenan hadir dan memberikan wawasan kepada kita semua mengenai nilai-nilai dasar bela negara. Semoga dengan podcast ini kita dapat memperkuat kesadaran diri kita untuk memberikan dharma bakti bagi nusa dan bangsa. Ingat kata Bu Listi tadi, bela negara kita mulai dari diri kita sendiri dan dimulai dari sekarang. Oke Sobat Nusantara, saya Hela pamit undur diri dan Saya Listi. Liza. oke, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Nusantara Punya Cerita selanjutnya.